Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meramal terkait dengan karir atau profesi yang akan hilang tahun 2050 lah ya, ngarangnya 2050. Jadi kalau meramal tuh jangan terlalu serius lah. Kalau terjadi ya selaras dengan kehendak, maksudnya sesuai pas gitu. Kalau ya kebetulan, kalau nggak terjadi nanti meramal lagi. Jadi ini ramalan tahun 2050 supaya nggak terlalu stres lah. Terkait profesi apa yang pada tahun 2050 itu tidak lagi populer atau tidak lagi menjadi idola. Kita identifikasi dulu saat ini profesi yang menjadi idola. Kalau anak kecil, anak TK ditanya, apa cita-citamu, itu jawabannya seputar pilot, polisi, dokter, tentara juga. Itu seputar itu. Itu tidak salah, tidak ada masalah, itu bukan suatu kesalahan. Jadi profesi favorit saat ini adalah di bidang kesehatan, kemudian di bidang hukum, kesehatan, hukum, ekonomi ya, kesehatan, hukum, kemudian di politik juga masih favorit. Beberapa masih ada yang lain lah, masih banyak. Kemudian pada tahun 2050, profesi apa yang favorit atau profesi apa yang malah meredup? Yang pertama kita bahas kedokteran dulu. Pada tahun 2050, profesi kedokteran itu akan meredup. Ini ramalan ini. Tapi saya tidak pakai belangkon sih ya. Ramalan harus pakai belangkon biar keren. Ini saya ngomong aja nggak apa-apa. Akan meredup. Kenapa meredup? Yang pertama, karena ternyata pengobatan kedokteran itu memang pengobatan fisik. Pengobatan fisik maksudnya secara fisik ya. Pengobatan fisik itu membutuhkan teknologi yang tinggi. Kebutuhan teknologi tinggi itu berbanding lurus dengan biaya yang tinggi. Sehingga pada akhirnya hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses cukup terhadap kesehatan. Untuk menjadi dokter harus dengan biaya yang tinggi. Untuk berobat atau berobat ke pusat kesehatan juga harus dengan biaya yang tinggi. Dengan fasilitas yang tinggi, maka biaya pun semakin tinggi. Maka ada jargon orang miskin dilarang sakit. Solusi saat ini adalah dengan adanya BPJS. Itu sangat membantu. Tetapi itu membantu, tetapi bukan solusi jangka panjang. Kemudian pada saat ini, ketika terjadi corona seperti ini,
keilmuan kesehatan ternyata terlambat dalam menangani atau terlambat dalam menganalisa atau menangani sebuah virus. Butuh waktu yang 1 tahun dan butuh korban yang cukup banyak ketika menghadapi situasi seperti ini. Kenapa demikian? Karena memang analisa kesehatan dalam bentuk materi ini, dalam bentuk fisik ini membutuhkan membutuhkan eksperimen atau membutuhkan penelitian sifatnya fisik. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Keterbatasannya di situ. Yang terakhir, ilmu kesehatan modern saat ini itu dalam titik tertentu terjebak dan tidak bisa menjelaskan sebuah peristiwa atau sebuah momen yang terkait dengan manusia, hanya terbatas pada aspek fisik. Jadi ke depan, pola pembenahan atau pola kesehatan atau pola penyembuhan untuk terkait permasalahan fisik, psikis, ataupun non medis lah, itu nanti akan bergeser kepada pola penyembuhan spiritual. Pola penyembuhan spiritual ini bukanlah pola penyembuhan mistik. Kalau pola penyembuhan mistik menggunakan media jin, kalau pola penyembuhan spiritual itu menggunakan aspek spirit atau ruh. Dalam video saya tentang banyaklah, kalau ruhnya sehat, ini kata Nabi, dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging ya. Kalau itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Kalau itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Segumpal darah itu adalah hati. Dalam hati itu ada ruh dan juga nafsul mutmainnah. Ruh kalau sehat, sehat seluruh badan. Ruh kalau seluruhnya lemah, rusak seluruh badan. Jadi ruh ini bisa menjadi, kalau ruhnya dominan, bisa menjadi faktor utama dalam mengelola kesehatan dan juga dalam proses penyembuhan. Penyembuhan spirit ke depan itu akan menjadi pola penyembuhan favorit. Ketika dengan penyembuhan favorit ini, ketika dengan pola penyembuhan spirit ini, maka biaya untuk penyembuhan atau kesehatan itu akan jauh lebih murah, lebih efektif, lebih efisien. Jadi untuk sehat, seumpama seseorang belum memiliki kemampuan penyembuhan, maka dia bisa dibantu dengan teman atau saudaranya atau yang lainnya yang memiliki kemampuan spirit. Tidak butuh waktu lama untuk meng-cross-check penyakitnya. Jika dokter saat ini untuk men-scan tubuh butuh waktu setidaknya 1 jam, maka dengan spirit untuk men-scan tubuh itu hanya butuh waktu 5 detik. Jika kedokteran saat ini untuk menganalisa membutuhkan mesin yang harganya miliaran, maka dengan pola spirit tidak ada biaya yang dikeluarkan. Itu murahnya. Nanti ke depan kemurahan Allah Rahman Rahim, Allah akan menurunkan ilmu itu untuk kemaslahatan manusia. Nah, dengan adanya pola pengobatan spiritual, maka nanti pola pengobatan materi yang sifatnya fisik itu akan tergeser. Anda tabrakan ke fisik, gitu ya. Maksudnya kalau yang luka, yang patah tulang itu ke fisik, tapi spiritnya tetap diobati. Jadi nanti ada sinergi antara pengobatan spirit dan pengobatan medis saat ini, tetapi pengobatan spirit posisinya di atas. Yang melengkapi adalah pengobatan medis. Gitu. Karena walau bagaimanapun ketika Anda tertancap paku, ya harus dicabut ke dokter. Gitu. Harus fair, kalau berpikir harus fair.
Tetapi ketika umpamanya Anda mengalami kanker otak, bisa ke dokter tapi resikonya sangat besar. Kalau dengan spirit lebih mudah. Begitu maksudnya. Jadi pengobatan spirit akan menjadi favorit, pengobatan modern akan tergeser. Nah, jadi sehingga nanti profesi dokter itu tidak lagi favorit. Itu tahun 2050. Hebat bener ya 2050. Tuh. Jadi satu itu. Profesi kedokteran itu akan tergeser. Yang lainnya insya Allah nanti kapan-kapan saya bahas ya. Jadi pada intinya bahwasanya Allah menginginkan, Allah berkehendak untuk kemaslahatan makhluknya. Tinggal apakah makhluknya ini mau atau tidak untuk menyadari Rahman Rahimnya Allah ini mau atau tidak. Kalau mau secepatnya kita beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.